Erick Thohir resmi jadi calon ketum PSSI. Erick Thohir resmi maju dalam bursa pencalonan ketua umum PSSI. Erick resmi menyerahkan dokumen pendaftaran di kantor PSSI yang terletak di GBK Arena Minggu 15 Januari 2023 siang waktu Indonesia Barat. Erick didampingi oleh puluhan pendukungnya, termasuk para publik figur yang juga memiliki klub sepak bola. Satu di antaranya adalah putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep menyatakan Erick Thohir memiliki pengalaman yang banyak di dunia sepak bola. Bahkan melalui putranya, Aga Thohir, Erick pun cukup berperan terhadap perkembangan Persis Solo. Seperti diketahui, klub berjulukan Laskar Sampernyawa itu juga dikelola oleh Kaisang Pangarep. Kaisang merasa beragam pengalaman itu sudah cukup meyakinkan untuk mendukung Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Ratu Tisa Destria turun gunung. Wanita berusia 37 tahun itu mencalonkan diri sebagai wakil ketua PSSI. Tisa datang ke kantor PSSI di GBK Arena, Jakarta Pusat pada Minggu 15 Januari 2023 siang waktu Indonesia Barat untuk mengembalikan formulir kesediaan dicalonkan sebagai wakil ketua PSSI periode 2023-2027. Tisa mengaku mendapatkan dukungan dari sedikitnya 6 voters untuk maju ke bursa pencalonan wakil ketua PSSI. 6 pemilik hak suara itu ialah Asosiasi Provinsi Asprof Banten, Asprof PSSI Maluku, Perserang Serang, PSIM Yogyakarta, Perseka Tegal, dan Sulut United. Tisa pun menjadi bagian PSSI. Sosok kelahiran Serang, Banten itu adalah Sekjen PSSI 2017-2020 sebelum mengundurkan diri. Mundur dari PSSI, Iwan Budianto kembali fokus kelola Arema FC. Iwan Budianto memutuskan untuk mundur dari jabatan Wakil Ketua Umum PSSI. Dia juga tidak bersedia mencalonkan atau dicalonkan sebagai EXO PSSI periode 2023-2027. Ada indikasi sikap yang ia ambil sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah tragedi Kanjuruhan. Iwan Budianto banyak mendapat kritikan dari supporter di Malang. Ia dianggap tidak menampakkan diri sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan hingga saat ini. Meski demikian, ia melakukan beberapa hal di balik layar. Sebagai pemegang saham mayoritas PT Arema yang mengelola Arema, dia menginstruksikan kelangsungan krisis center. Tujuannya membentuk tim untuk memberikan bantuan dan pendataan secara detail baik yang berada di wilayah Malang maupun luar Malang terkait korban tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule tidak akan maju jadi ketum PSSI lagi. Muhammad Iryawan sempat mengindikasikan ingin maju lagi dalam bursa calon ketua umum PSSI yang baru. Hal itu diungkapkan Iwan Bule sebelum Kongres Biasa PSSI digelar Minggu 15 Januari 2023 siang. Ketika ditanya oleh awak media, Iwan Bule memberikan jawaban yang menarik. Ia menyebut pendaftaran ketua umum masih dibuka sampai Senin 16 Januari 2023 petang waktu Indonesia Barat. Namun Iwan Bule pada akhirnya mengungkapkan jawaban sebenarnya dari pertanyaan tersebut. Pensiunan Jenderal Polisi itu memutuskan untuk tidak maju lagi dalam pemilihan ketua umum PSSI. Iwan Bule pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantunya selama ini di PSSI. Meski menyatakan tak akan maju lagi dalam bursa pemilihan ketua PSSI, Muhammad Iryawan menegaskan akan tetap mengawal organisasi tersebut paling tidak sampai KLB selesai. Gillingham FC menang, Elkan Bagot duduk manis di bangku cadangan. Elkan Bagot kembali masuk skuad Gillingham FC setelah sempat absen karena cedera. Hanya saja bek berusia 20 tahun itu hanya duduk di bangku cadangan ketika melawan Hartlepool United. Minus Elkan Bagot, Gillingham FC justru berhasil mengalahkan Hartlepool United 2-0 dalam pekan ke-27 League 2. Dua gol Gillingham FC ke gawang Hartlepool United dicetak oleh Tom Nichols pada menit ke-39 dan Dom Jeffries menit ke-59. Kemenangan ini menjadi yang pertama buat Gillingham FC dalam 3 bulan terakhir. Sebelumnya, tim berjulukan The Gills itu tidak pernah menang dalam 12 partai belakangan. Kesuksesan Gillingham FC membungkam Hartlepool United terasa wajar karena lawannya itu adalah tim terlemah kedua di League 2. PSIS borong pemain berlabel Timnas Indonesia demi tembus papan atas. PSIS Semarang menjadi satu di antara kontestan yang terlihat aktif memperbaiki komposisi skuadnya pada bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2022-2023. Bongkar pasang terjadi di sejumlah lini tim yang dijuluki Mahesa Jenar tersebut. Sejauh ini PSIS Semarang setidaknya sudah berhasil mengamankan 5 pemain baru. Mereka adalah Adi Satrio, Muhammad Lutfi Kamal, Bayu Fikri, Meruki Mura, dan Rio Fuji. 3 nama yang disebut di awal memiliki label tim nasional, sedangkan yang muncul terakhir merupakan gelandang asal berkebangsaan Jepang. Selain 4 nama baru itu, PSIS juga resmi melepas 4 pemainnya. 2 nama pertama yang diangkat merupakan pemain lokal, yakni Rio Saputra dan Friendly Saputra. Adapun 2 nama terbaru yang dilepas PSIS Semarang berstatus sebagai pemain impor, mereka adalah Jonathan Cantilana dan Ali Sesai.
Persik terpaksa melepas 3 sosok senior. Persik Kediri terus melakukan evaluasi terhadap skuadnya jelang bermain di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023. Selain merekrut pemain baru, manajemen juga melepas penggawa yang kurang berkontribusi di paruh pertama musim ini. Persik telah resmi mengakhiri kerjasama dengan ex-kiper Timnas Indonesia U23 Muhammad Ali Satrio yang kini bergabung PSIS, sedangkan striker muda Muhammad Ridwan dan bek senior Fandri Imbiri dipinjamkan ke Dewa United FC serta Persita. Gerbang pelepasan pemain terus bergerak di jendela transfer kedua. Kali ini 2 sosok senior harus menepi, bek kiri Samsul Arifin harus berpisah karena kontraknya telah berakhir. Sedangkan sayap kiri, Rahel Radiansyah bakal dipinjamkan ke klub lain. Tak cukup sampai di sini, Persik terpaksa menghentikan kerja sama dengan pelatih fisik Budi Kurnia yang hampir 2 musim menempa stamina Arthur Irawan dan kawan-kawan. Keisuke Honda dirumorkan jadi calon pelatih PSIS. Pemain asing PSIS Semarang Taisei Marukawa membuat kegaduhan karena menyarankan mantan manajer timnas Kamboja Keisuke Honda untuk berkarir di kompetisi sepak bola Indonesia. Kegaduhan yang dipantik Taisei Marukawa ini bermula dari sebuah cuitan Keisuke Honda yang menyebut bahwa dirinya saat ini tengah berada di Indonesia, tepatnya berada di Jakarta. Hal itu disampaikan Keisuke Honda melalui akun Twitternya Sabtu 14 Januari 2023. Namun sampai saat ini belum diketahui apa tujuan Honda pergi ke Jakarta. Melalui akun Twitternya pula, Taisei Marukawa yang saat ini berkarir bersama PSIS Semarang turut menggoda Keisuke Honda untuk berkarir di Indonesia. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menyebut mantan gelandang Keisuke Honda harus memulai karir di Liga 1. Silakan tanda tangani kontrak dengan tim Indonesia, tulis Taisei Marukawa. Sementara itu, jajaran tim pelatih PSIS Semarang masih belum mendapatkan informasi apa-apa mengenai rumor yang berkaitan dengan Keisuke Honda tersebut.